Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi mata kuliah penjamin keamanan informasi ya. Semoga pada masih sehat-sehat selalu ya. Insya Allah kalian masih punya kesempatan untuk semester depan. Nampaknya ada kabar bahwa perkuliahan itu dilakukan offline ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Oke, langsung aja kita fokus kepada materi ya, tentang pengenalan dan penanggulangan spyware, adware, dan spam. Saya yakin kalian sudah nggak asing lagi pada istilah-istilah ini, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis ware ya, ada spyware, adware, lalu ada spam ya. Ini sudah umum ya, hal-hal yang mengganggu kita ya. Ketika kita beraktivitas dengan laptop, awalnya kita punya laptop baru, kita tahu kecepatan laptop kita. Tapi seiring dengan waktu kita ada keperluan untuk mendownload ya, download film, download file, ataupun membuka browser. Tiba-tiba beberapa waktu kita mengalami kok rada lambat ya laptop kita. Ya mungkin di antara faktor adalah kita sudah disisipi oleh spyware ya. Karena kita download atau mengakses internet ya, browsing, di mana dalam kita melakukan browsing tersebut sudah disupi hal tersebut. Nah, spyware adalah perangkat lunak yang tidak diinginkan yang menyusup ke perangkat komputer kita, yang mencuri data pengguna internet kita dan informasi yang sensitif. Jadi sebetulnya ini software, tapi kita nggak inginin nih software ini ada di komputer kita. Karena apa? Tadi ganggu, ya, mengganggu. Ada yang berupa iklan, tapi tujuan yang ganggu itu bukan sekedar mengganggu, tapi ya tadi ada penyusupan, dia mencuri data kita, akun kita. Apalagi biasanya kita punya banyak akun, kita malas buka-buka, harus login lagi. Nah, tiba-tiba itu akun yang tersimpan dalam browser kita itu siapa tahu bisa diretas ya, usernya apa, passwordnya apa. Nah, spyware diklasifikasikan sebagai jenis malware, perangkat lunak yang jahat yang dirancang untuk mendapatkan akses atau merusak komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Ya, ciri-cirinya yang biasa kalau kita beli normal laptop tiba-tiba berat, itu mungkin diantaranya ya. Oke. Spyware digunakan banyak tujuan. Nah, biasanya untuk melacak dan menjual data pengguna internet, menangkap kartu kredit, tadi akun-akun, ya, ketika kita transaksi, akunnya kan ada yang masukin kartu kredit, nama, nomor kartu kreditnya, itu juga merupakan ya tujuannya. Nah, spyware memonitor aktivitas internet pengguna, melacak informasi login dan kata sandi. Nah, beberapa jenis spyware dapat menginstal perangkat lunak tambahan dan mengubah pengaturan pada perangkat pengguna. Jadi kita harus menggunakan kata sandi yang diupdate ya. Update-nya mungkin sebulan sekali. Tapi kadang kalau kita update juga kita lupa, udah ganti-ganti apa ya gitu. Kecuali kita punya rumus tersendiri untuk mengupdate password atau user gitu. Nah, bagaimana mengenai spyware? Komputer jadi lambat, udah tentu. Ya, ketika kita beli baru, kita udah tahu rasanya baru itu cepat, itu tidak ada virusnya di mana. Tapi ketika kita udah setahun, 2 tahun, kok beda ya rasa apa yang kita alami, ya udah, itu bisa adanya spyware. Atau kalian coba ntext ya, Ctrl+Alt+Del. Lihat ketika Ctrl+Alt+Del, kita cuma buka aplikasi beberapa, tapi memorinya ataupun akses memorinya itu kok di atas 70, itu udah ciri-ciri terserang spyware ya. Ada program yang memang kok kita buka 3 aplikasi tapi memori ini tinggi banget penggunaan resource memorinya. Nah, itu udah ciri-ciri. Saya pun pernah mengalami itu. Lalu ada perubahan setting browser.
ya gejala lain muncul toolbar yang menyatu dengan komponen toolbar. Nah, misal Mozilla ataupun Chrome ya itu toolbarnya standar, tapi tiba-tiba lah kok ada tambahan toolbar. Nah, itu yang aneh ya. Udah ciri-cirinya lah. Aktivitas mencurigakan, banyak user melaporkan komputer mengakses harddisk tanpa campuran user. Ya, koneksi internet menunjukkan aktivitas, kita nggak apa-ngapain, koneksi internet itu jalan. Ya, pada kita udah matiin settingan update misalnya tiba kok jalan sendiri. Nah, itu lalu munculnya iklan pop up ya setiap terkoneksi. Nah, itu udah ciri-cirinya. Nah, seperti ini ya gambarannya ya, tapi sekarang sih udah rada dikit karena mungkin antivirus dari Windows kita udah tinggi sehingga nggak seperti ini kejadiannya waktu dulu ya, masih saya juga pernah mengalami ini. Biasanya lihat ini di warnet ya banyak banget seperti toolbar ini udah ciri-cirinya udah kena. Biasanya kan toolbar standar ini adalah yang file, edit, view, ada menu tulisan sama satu baris toolbar. Ini tiba-tiba ada 2, 3, 4, ada searching yang lain ya. Biasanya kan Google searching itu ada Google sama Yahoo ya, tapi selebihnya ada Google. Ya aneh, ya udah itu ciri-cirinya yang nggak kita kenal. Nah, penularannya apa? Nah, program jenis spyware ini masuk secara langsung dengan mengelabui pemakai internet. Bisa saja seorang membuka sebuah website ya secara tidak sengaja, menurut film harus klik ini dulu, harus klik itu dulu, baru bisa di-download. Ya, itu merupakan salah satu ciri-cirinya. Lalu spyware dapat menular lewat beberapa software digunakan, seperti pertukaran file video, musik, dan gambar. Ya, biasanya video download film ya tadi. Nah, akibat spyware yaitu menurut Norton Cybersecurity ya, di sini sebanyak 978 juta orang di 20 negara terkena dampaknya pada tahun 2017. Spyware adalah salah satu ancaman paling umum di internet. Ini dapat dengan mudah menginfeksi perangkat komputer atau mobile. Ya, kayak secara logika gini, ini ada aplikasi, misalnya ada situs yang menyediakan download film-film. Ya, nah dana dari mana? Pasti ada lah yang namanya tidak mungkin suatu situs ya ataupun menyediakan film secara gratis. Pasti ada yang bayar, ada yang dukung ya. Tadi mungkin salah satunya akan disusupi spyware ini. Nah, beberapa program yang didistribusikan bersama spyware ya ada Bearshare, Dopshare, Warswap, Grokers, dan lain-lain. Nih banyak sekali nama-namanya. Mungkin sekarang udah lebih dari nama-nama ini. Nah, menurut Norton Antivirus ada 4 jenis utama spyware ya, masing-masing menggunakan taktik unik untuk melacaknya. Ya, ada adware, trojan, tracking cookies, dan sistem monitor. Adware, jenis spyware ini melacak riwayat dan unduhan peramba. Ya, kita unduh, ya kita download. Nah, jadi kita sudah hacker itu ataupun yang memiliki tujuan kejahatan tersebut sudah bisa melihat riwayatnya. Jadi udah tahu prediksi apa yang akan dibeli dan lalu apa yang dia gunakan, apa kebutuhan apa sih dia download ini mulu, download file mulu, ada apa nih. Nah, ya jadi kegiatan kita, cookies kita itu akan diketahui dan mungkin akan digunakan nanti untuk kejahatan bagi dirinya ya. Lalu trojan, perangkat lunak berbahaya semacam ini menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Misalnya trojan mungkin tampak sebagai pembaruan Java nih, banyak sekali ya penggunaan Java. Kita install aplikasi ada Java cuma satu, tiba-tiba minta update beberapa Java. Coba cek di software install-nya di control panelnya, lihat Javanya berapa yang muncul. Nah, itu siapa tahu itu juga merupakan trojan. Ya, trojan dikendalikan oleh pihak ketiga. Ini dapat digunakan untuk mengakses informasi sensitif seperti nomor jaminan sosial dan informasi kartu kredit. Lalu melacak cookies, ini melacak aktivitas pengguna seperti pencarian, riwayat, unduhan, dan lain-lain. Lalu ada monitor system, jenis spyware ini dapat menangkap hampir semua apa yang Anda lakukan di komputer.
ya apa yang Anda ketikkan. Ya bukan sekedar browsing doang, tapi apa yang dilakukan ketika kita menggunakan komputer itu. Mengapa bisa berbahaya spyware? Ya tadi menghabiskan resource, ya penggunaan memori. Jadi kerja kita lambat. Lalu mengganggu privasi user dengan memberikan informasi keluar. Ketika kita buka website kan ada yang namanya cookies, itu sering langsung muncul tampilan mungkin iklan atau hal-hal yang lain yang biasanya kenapa sekarang kalau kita buka website muncul ini dulu ya gitu. Jika suatu program spyware menginstal program atau keylogger, maka program tersebut dapat merekam aktivitas pengetikan tombol keyboard dan mengirimkannya ke pihak lain. Apa yang kita ketikkan di pihak lain bisa mengetahui gerakannya. Ya, mungkin pas saat wah ini setelah dia buka website misalnya klik BCA, dia apalagi yang diaktivitas dilakukannya. Ya, itu bisa ketahuan gitu. Lalu beberapa program spyware kenyataannya adalah trojan yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam komputer user dan menggunakannya untuk mengirimkan email spam ya atau serangan tak bertuah. Nah sekarang kan kalau email sekarang kita Google itu udah ada spam, kita cek satu dulu yang jenis ini adalah kategori spam, ya udah otomatis ketika ada email masuk ke spam. Nah di tempat sampah email kita harus juga setting, jangan dihapusnya nanti nunggu setahun. Pokoknya kita hapus spam itu ya mungkin seminggu sekali atau 2 hari sekali, itu terserah kalian ya, supaya nggak penuh-penuh juga. Walaupun masuk ke tempat sampah pasti memori akan kebaca ya, karena itu belum dibuat secara permanen, masih ada di temporary. Bagaimana mencegah penyebaran spyware? Ya, perhatikan file yang di-download. Ya, ada download film tapi nama file extensionnya kok apa gitu ya. Misal exe, kok film exe, ya berarti itu bukan film, itu mungkin aplikasi lain. Ya, kalau tipe-tipe video apa yang kalian tahu apa aja ya, MP4. Terusnya apalagi nih? WAV ataupun yang lain-lain lah, tipe-tipe kompresi video ya, extension video. Tapi kalau ada extensionnya berupa exe, yaitu berarti bukan video, tapi itu aplikasi. Lalu mencari informasi tentang software yang akan di-download atau digunakan. Kita cek dulu ya sebelum kita download, kita lihat dulu, baca dulu. Oh ini, oh yakin ini, ya udah bener ini nih, baru download ya. Lalu tidak melakukan browsing ke situs-situs yang berbahaya. Ya di sini udah tahu situs yang memang menyediakan gratis, yang apalagi seperti situs porno, penyedia crack atau situs penyedia judi online, togel dan lain-lainnya. Nah, kebiasaan yang baik dalam browsing internet ya, kalian sudah paham ya, saya lewatkan. Ya, yang penting intinya adalah berhati-hati dengan aplikasi program yang digunakan secara gratis atau freeware. Ya, kita kalau mau cari freeware, cari yang domain aslinya. Ya, kalian main delay, jangan dari software-software yang kumpulan bisa apa software itu ada, jangan khawatir ya. Oke, di sini lanjut adware sekarang. Adware sebenarnya difungsikan sebagai promosi atau iklan berbentuk banner yang dimasukkan secara tersembunyi oleh pembuat program. Umumnya program diberikan secara gratis, tapi dengan kompensasi pemakai harus menerima iklan pada program. Ya, terkadang pemakai ingin menggunakan program shareware, tetapi dalamnya terdapat program yang difungsikan sebagai adware. Misalnya, ya ini program A yang diberikan secara gratis, ternyata memiliki jendela kecil pada program dan terus berganti-ganti gambar iklan nih. Ini udah pernah sekali alami, saya yakin. Lalu spam. Apa itu spam? Ya, suatu email yang membawa pesan-pesan yang sifatnya komersil. Ya, biasanya menjual barang, promosi, menawarkan sesuatu. Nah, tadi saya bilang ketika ada spam di Gmail, ya itu ditandain di checklist, ditandain di klik spam, nanti ketika ada email yang serupa itu akan mendeteksi bahwa itu ada spam. Ya, dan akan masuk terpisah, tidak masuk ke mailbox. Tapi kalau kalian tidak mengatur settingan, otomatis ya dia masuk ke email utama, ya inbox utama.
Nah, spam sering sekali tidak membawa pesan yang penting ya bagi pemilik email dan sangat merugikan pengguna. Ya, kita dapat kuota misalnya 20 giga. Ketika banyak spam yang masuk, iklan promosi A, B, C, otomatis memori kita penuh. Ketika memori kita penuh, nggak ada bisa email yang masuk kembali. Nah, jadi harus setting juga untuk buang email spamnya itu periode berapa hari. Ya. Nah, bagaimana pertama kali spam terjadi? Spam pertama terjadi pada bulan Mei 1978 di jaringan ARPANET. Ya, sebelum internet terbatas di lingkup militer dan akademis diprakasai oleh seorang pekerja digital. Ya. Nah, spammer pertama tersebut menjalin daftar alamat email pada pengguna ARPANET dan mengetikkannya satu persatu dalam sisi ya yang hanya mampu menampung sebanyak 320 alamat email. Nah, tuh. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana mencegah penyebaran spam? Filter email tadi yang masuk. Ya, email kita pokoknya yang aktif ya saat ini adalah ya tadi Yahoo atau Gmail. Ya, Yahoo pun sekarang udah sepi kali ya. Gitu. Sekarang adalah ke arah semuanya rata-rata Gmail. Lalu gunakan Outlook Express ya, atau Firebird atau program email client. Jadi kita kalau udah masuk Outlook kita nggak usah perlu buka-buka Google. Pokoknya masuk ke dalam Outlook itu kapasitasnya kuotanya lebih besar dibanding Gmail ya, lebih proteksinya atau filternya itu lebih banyak, lebih komplit lah. Ya, ini bentuk email seperti spam ya, kayak seperti ini. Saya yakin kalian dapat ya mungkin perlangganan, kadang-kadang toko online akhirnya ada promosi, itu juga termasuk spam. Kalau kita nggak mau beli ada promo-promo mulu ya gitu. Oke, itu aja penjelasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di grup, jangan japri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.